Shalom, selamat siang, puji Tuhan. Ketemu lagi di YouTube saya yang keempat. Sebuah anugerah siang hari ini saya bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, dan saya rindukan supaya ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, bagi semua saudara yang ikut mendengar. Kali ini saya ingin membagikan tentang mencari pasangan hidup yang daripada Tuhan, ya. Karena untuk zaman sekarang ini sangat sulit orang itu mencari pasangan hidup, dan mereka itu sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh minta dari Tuhan pasangan hidupnya, baik yang laki ataupun perempuan. Kebanyakan sekarang ini orang yang penting cinta, sudah cocok, sudah menikah, padahal belum tentu itu yang Tuhan mau. Tapi sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat siang hari yang indah ini Tuhan, di mana kembali kami boleh bertemu walaupun hanya lewat YouTube. Sebuah anugerah yang tidak bisa kami Tuhan balas selain rasa syukur, rasa terima kasih kami kepadamu dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menuntun kami, menolong kami, mengatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, sehingga sungguh ini menjadi garam, menjadi terang bagi siapapun yang mendengarnya, supaya setiap orang boleh lebih lagi mencari Tuhan, mencari hikmat, mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tolong hamba Tuhan, hamba sangat terbatas, tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas akan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita langsung buka di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Oke, setelah kita membaca Pengkhotbah 4 ini ayat 9 sampai 12, kita bisa mengerti di sini ya. Firman Tuhan katakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Terus ayat 10-nya, kalau mereka jatuh, yang seorang itu bisa menolongnya. Terus ayat 11, kalau mereka itu berdua, itu kekuatannya itu double ya. Bahkan di ayat-ayat terakhir dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini berarti berbicara tentang rumah tangga suami istri, dan ada Tuhan Yesus yang menjadi nakoda di dalam rumah tangga mereka. Nah, tidak gampang saudara orang mencari pasangan hidup yang betul-betul berasal daripada Tuhan ya. Tapi itu yang sebenarnya Tuhan rindukan ya. Terlebih hari-hari ini tadi saya sudah katakan, orang begitu sulit untuk menemukan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Mereka asal kepingin cepet-cepet menikah, buru-buru menikah, sudah cepet-cepet aja dapat pacar, sudah cinta, sudah menikah. Padahal belum tentu itu tuh berasal daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kita mau cari pasangan hidup kita harus cari yang sepadan. Yang sepadan itu kan berarti juga berbicara tentang iman yang sama-sama. Saya tidak menceritakan tentang agama di sini, tetapi bagaimana kalau saya orang Kristen, saya selalu ajarkan kepada anak-anak saya bahwa kalau kamu cari pasangan hidup, kamu harus cari yang seimbang, seiman, ya, yang sepadan. Artinya sama-sama memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi tidak sembarangan begitu ya. Nah, karena di dalam kesatuan suami istri itu, kalau mereka mengerti panggilan berkeluarga, itu luar biasa kekuatannya, akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang Tuhan rindukan.
bisa berkuasa di bumi ini, menjadi imam-imam, menjadi raja dan nabi di akhir zaman ini ya. Jadi berdua itu penting sekali ya, apalagi betul-betul daripada Tuhan. Nah, saya ingin ceritakan bagaimana pasangan, singkat aja, saya punya adik perempuan, panggilan hari-harinya Ita. 15 tahun yang lalu dia menikah ya. Bagaimana dia sebelum mendapatkan jodoh yang betul-betul daripada Tuhan, itu ada pergumulan, ada perjuangan yang begitu berat, yang saya juga sebagai kakak ikut mensupport, menopang dia, mendoakan dia. Jadi sekitar 16 tahun lalu dia masih tinggal dengan kami. Sekarang 2020 ya, berarti 2014 ya, dia menikah 2015 bulan Desember. Itu dia tinggal di Surabaya dengan saya sekitar 4 tahun, dia bekerja di Surabaya dan dia terus berdoa karena waktu itu usianya sudah 29 tahun ya. Dan dia tuh rindu betul-betul dapat pasangan hidup yang daripada Tuhan. Dan dia beberapa kali berpacaran, saya perhatikan, tapi setiap kali saya ketemu dengan pacarnya, di hati itu Roh Kudus tuh katakan bahwa itu bukan daripada Tuhan. Gitu. Dan saya harus cerita sama dia. Dan dia, saya bilang, ayo kamu bergumul sendiri. Tanya sama Tuhan, sama Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Apa itu berasal daripada Tuhan. Karena saya juga tidak mau adik saya itu salah menikah gitu ya. Karena menikah itu buat kami hanya sekali seumur hidup. Nah, singkat cerita, waktu adik saya bergumul dan sudah 4 tahun di Surabaya, rasanya kok jodohnya jauh gitu, nggak ketemu. Ada beberapa kali temennya, saya tadi sudah katakan itu kok bukan daripada Tuhan. Dia pun akhirnya menyadari iya bukan daripada Tuhan. Dan suatu hari saya tuh berdoa, saya tanya, Tuhan kenapa ya adik saya nih kok jodohnya nih kok nggak datang-datang. Dia tuh mendekati umur 30 loh Tuhan, kenapa kok nggak datang gitu, ada apa gitu. Sampai suatu hari Roh Kudus tuh jawab saya santai seperti bercanda gitu ya, mengatakan bahwa gini, coba kamu perhatikan adikmu. Kenapa Tuhan? Dia itu sebenarnya kalau saya pertemukan dia dengan pasangan hidupnya sekarang ini, dia itu belum siap untuk menikah. Karena coba kamu perhatikan karakternya dia. Saya gini, oh iya, karakternya tuh masih suka, kali kasih tahu tuh saya suka ngambek. Kalau suami saya kasih tahu itu tuh di rasanya tuh ada pertentangan gitu. Dan orang Manado bilang tuh masih suka meraju. Sampai waktu dia datang ke rumah, waktu dia sudah sempat kos dekat kantornya karena dari rumah saya agak jauh. Saya cerita, saya bilang, kenapa kamu tuh jodohmu tuh nggak datang-datang? Karena ternyata coba kamu introspeksi diri. Roh Kudus tuh katakan bahwa kamu itu belum siap untuk menikah. Karaktermu tuh harus berubah. Kamu harus dewasa. Kamu harus siap karena kamu tuh kalau diberitahu tuh masih suka ngambek, masih suka meraju, nggak terima apa yang saya katakan gitu. Dan adik saya menyadari, dia renungkan, dia bilang, iya ya, aku harus berubah. Terlebih gak boleh suka ngambek gitu kan. Diberitahu, oh iya harus banyak koreksi diri, harus banyak lebih rendah hati lagi. Nah singkat cerita, setelah 4 tahun mama saya waktu itu sakit dan adik saya harus pulang Manado untuk urus. Dan dia pulang Manado setelah mama saya sembuh, dia pergi kerja di Ternate. Nah ternyata di Ternate itu dia ketemu dengan teman hidupnya, jodoh yang daripada Tuhan. Tapi waktu itu saya enggak mengerti kan. Waktu itu tahun berikutnya 2015 saya pulang Manado, saya urus sertifikat rumah saya dan dia tahu saya pulang, dia cuti dan dia ikut pulang ke Manado. Nah saya sering doa sama dia dan suatu hari waktu kami berdoa, Roh Kudus itu ngomong lagi di dalam hati saya bahwa jodohmu itu kamu sudah ketemu, tapi kamu itu enggak buka hati, kamu enggak mau. Kenapa? Karena kamu itu melihat rupa, tapi Tuhan itu melihat hatinya. Oh, adik saya tuh kaget. Dia enggak cerita sama saya kan, dia di sana itu disukai siapa gitu. Cuman kata-kata itu bahwa jodohmu sudah ketemu, tapi kamu masih tidak buka hati, tidak mau gitu, karena kamu melihat rupa gitu. Nah saya enggak mengerti rupa sekarang suaminya itu seperti apa, tapi
mungkin adik saya tuh ada banyak kriteria yang dia minta ya, begini begitu, saya nggak ngerti persisnya. Tapi singkat cerita, waktu itu dia mengakui, dia bilang iya ada berapa pria yang mendekati dia, tapi ada yang satu begitu getun sekali untuk dekati dia, dan dia rasanya tuh masih belum siap gitu, karena dia juga sebenarnya ternyata sudah berdoa kalau Tuhan aku tahun depan umur 30 tahun, dan kalau aku ndak menikah Tuhan, berarti sudah lewat 30 tahun aku sudah ndak akan menikah gitu. Kalau aku belum ketemu jodohku, aku mau melayani Tuhan aja, karena adik saya ini dari muda dia cinta Tuhan luar biasa. Dia melayani pekerjaan Tuhan di sekolah minggu anak-anak. Jadi dia ternate itu dia melayani pekerjaan Tuhan di sekolah minggu. Nah, dia cerita akhirnya bagaimana suaminya itu tuh mengejar dia terus, mengantar pelayanan dan lain sebagainya, dan adik saya tuh masih tidak buka hati, tapi pada waktu berdoa Roh Kudus ingatkan dia. Di situ dia belajar taat. Dia bilang, oh berarti saya tahu jodoh saya. Terus dia cerita semua sama saya bilang, oh oke. Jadi nanti kamu berdoa lagi, minta peneguhan dari Tuhan supaya rencana Tuhan yang terjadi. Jadi sudah, ya kembali ke Ternate, saya pulang Surabaya. Nggak lama saudara, hanya 2 bulan kali setelah itu dia dilamar, dan cuman setengah tahunan kalau nggak salah, saya pulang pertengahan tahun, dan Desember akhir mereka langsung menikah gitu. Dan saya sangat bersuka cita karena memang itu yang terbaik. Tuhan melihat hati daripada suaminya, tidak melihat rupa. Manusia melihat rupa kan, biasanya manusia tuh maunya suami ganteng, punya kedudukan tinggi, punya pekerjaan hebat, lalu bisa banyak duit, sudah ada mobil. Ini suaminya Ita, saya mau katakan, dia dari keluarga sederhana, tapi dia pekerja keras dan dia penuh tanggung jawab. Dan singkat cerita, Desember mereka menikah. Kami pulang, suami, istri, anak-anak. Kami melihat bagaimana persiapan pernikahan, kami membantu, menolong, dan syukur, puji Tuhan, berjalan dengan baik. Dan saya melihat kemuliaan Tuhan ada di pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan mereka pernikahan yang kudus. Karena adik saya menjaga kekudusan hidupnya luar biasa. Semua yang mereka butuhkan itu Tuhan sediakan, ya apa saja, dan wow, luar biasa. Saya sangat terharu melihat bagaimana Tuhan ada di dalam pernikahan mereka. Dan bukan hanya itu, karena adik saya waktu itu pas umur 30 tahun Tuhan temukan jodohnya. Dia bilang, Tuhan aku sudah ada umur, kalau boleh saya menikah nih langsung hamil. Cuma 1 bulan dia kosong, 1 bulan langsung dia hamil. Dan bukan hanya itu, sekarang dia punya 2 anak laki-laki yang sudah besar-besar ya, SMP, lagi masuk SMA, 2 anak laki cinta Tuhan, Vicky dan Heber. Dan bukan hanya itu, saya melihat bagaimana kalau rumah tangga yang betul-betul daripada Tuhan, mereka cinta Tuhan, dibangun di atas dasar kekudusan hidup. Jadi waktu mereka itu menikah, saya melihat mereka tidak punya apa-apa ya, mereka masih kontrak rumah, pulang ke Ternate sampai balik ke Manado, tapi Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan keluarga mereka. Saya menjadi saksinya, dan saya melihat dari tidak punya apa-apa, akhirnya Tuhan berkati dengan luar biasa. Suami adik saya itu dia sekarang seorang kontraktor, dan Tuhan mempercayakan dia banyak proyek yang secara manusia itu tidak mungkin ya, tetapi bagaimana istri yang berdoa, istri yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan adik saya juga pelayanan, dia ketua FA, suaminya mensupport dia dalam pelayanan, sehingga apa saja yang suaminya kerjakan itu Tuhan sungguh buat berhasil, sampai mereka itu saya mau katakan bisa sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga di Manado, bagi teman-temannya. Karena apa? Ada begitu banyak orang yang terlibat di dalam pekerjaan suami daripada adik saya. Jadi rumah tangga yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga yang saya mau katakan rumah tangga yang dimana Tuhan ada, dan pasangan hidup itu berasal daripada Tuhan. Tapi bukan berarti tidak ada masalah, ada banyak masalah. Ya, waktu awal-awal pernikahan adik saya suka konseling sama saya bagaimana menghadapi suami. Tapi dia belajar jadi pelaku firman Tuhan, dan semakin kesini udah 15 tahun mereka menikah,
rumah tangga semakin manis, semakin manis, semakin manis. Dan sungguh berkat Tuhan itu mengejar keluarga-keluarga yang cinta dan takut akan Tuhan. Terlebih pasangan-pasangan hidup yang dari awal menjaga kekudusannya dan hidup takut akan Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan sungguh Tuhan itu menepati janji-janjinya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga menjadi berkat buat saudara dan saya juga. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba dengan singkat sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu, kesaksian hidup dari adik kami, Ita dan Angki Tuhan. Sungguh menjadi berkat bagi kami, dan biarlah setiap orang yang mendengar itu boleh betul-betul mendapat berkat, benar-benar mendapat sesuatu yang baru, sehingga mereka mulai hari ini, khususnya anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, orang tua juga membimbing, menuntun anak mereka, remaja-remaja, pemuda-pemudi yang mencari pasangan hidup, mereka boleh betul-betul mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan terus bertanya pada Tuhan sampai mereka mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang berasal daripada surga, berasal daripada Engkau. Dan kami percaya sungguh itu menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Engkau begitu baik, begitu besar, dahsyat, dan ajaib dalam hidup kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat siang.